Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kalian? Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga baik, semoga sehat, bukan hanya fisik tapi juga hati. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang belajar efektif dan efisien. Tujuannya biar apa sih? Biar kita dapat memahami hakikat-hakikat belajar dan memahami faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi hasil belajar. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita lihat videonya dulu yuk. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar disayang orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat jodoh bagus atau kerjaan yang bikin cepet kaya lah. Tapi seperti biasa, kita pasti suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Tapi benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan semalam saja, persis seperti Bandung Bondowoso waktu bikin Candi Prambanan. Biasanya orang yang paling ahli melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini. Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat, kamu termasuk kategori penunda. Berhubung para penunda biasanya juga pakar ngeles, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita punya kemampuan super. Logika ilmiahnya, situasi kepepet akan memicu rilis hormon adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita melebihi hari-hari biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena banjir adrenalin memang bisa bikin otak terasa segar buat mikir cepat. Tapi di sisi lain, efek ini nggak bakal berlangsung lama dan biasanya menyisakan stres dan capek yang luar biasa. Memang tiada yang abadi di dunia ini. Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu begadang. Buat yang paginya mau ujian, begadang seakan nambah waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan memori jangka pendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek sehingga paginya kita malah jadi nggak konsen, moody, dan pastinya ngantuk setengah mati. Lebih ngeri lagi, hobi begadang ternyata meningkatkan risiko buruk buat tubuh kita. Jadi memang sebaiknya jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi kalau dampak jeleknya banyak banget, kenapa masih banyak orang yang suka menunda-nunda? Di dunia psikologi, sifat menunda sangatlah akrab dengan istilah temporal discount. Artinya makin jauh jaraknya dari deadline, suatu tugas bakal kita anggap makin kurang penting. Akibatnya, skripsian misalnya terasa belum penting kalau belum mepet-mepet banget deadline. Sifat menunda juga ada hubungannya dengan impulsivitas dalam DNA kita, karena dulu di alam liar, kehidupan kita itu masih serba sederhana. Kalau lapar, ya kita tinggal berburu. Urusan hari itu ya dipikirkan saat itu juga. Tapi makin kompleks kehidupan manusia, makin banyak kebutuhan yang mau gak mau harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuma praktiknya, impulsivitas prasejarah kita ini memang masih suka kumat-kumatan. Pokoknya selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau gengsi kita. Dan itu dia masalahnya. Selama ini sekolah terbiasa menilai kepintaran siswa nyaris dari nilai pelajaran doang. Gampangnya dilihat adalah hasil jangka pendek, bukan jangka panjangnya. Akhirnya wajar saja kalau kita juga jadi gampang menyerah pada kesenangan sesaat tanpa memikirkan apa akibatnya di kemudian hari. Apalagi dengan banyaknya distraksi online yang rewardnya serba instan seperti sekarang. Padahal pepatah juga tahu, kalau mau maju kita memang mesti bersusah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan seperti biasa, terima kasih. Sudah menonton videonya belajar efektif dan efisien. Oke, saya ulangi lagi. Jadi tujuannya adalah dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, pada saat ini pendidikan negara kita tuh belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat. Kenapa ya bisa kayak gitu? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita banyak yang menggunakan alat-alat elektronik, bukan karena menjadi
sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan dan kesenangan. Oleh karena itu, kita harus belajar dan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar. Salah satunya adalah internet, agar kita menjadi orang yang sukses. Sekarang kita lanjut ke pengertian belajar. Banyak banget kan ya definisi belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dan bahan yang telah dipelajari. Nah, belajar didefinisikan juga sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Contohnya, seorang anak ingin dapat berjalan, maka ia dilatih oleh orang tuanya merangkak, duduk, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah. Iya nggak sih waktu kalian kecil? Atau ingat deh adik kalian. Nah, pada akhirnya adik kalian atau kalian bisa berjalan dengan sempurna. Nah, demikian juga nih bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ada juga nih proses yang namanya belajar. Karena belajar itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada minat dan motivasi. Ketika kita sudah minat dan termotivasi, otomatis itu akan mempengaruhi belajar kita kan. Terus kemampuan fisik dan psikis kita. Fisik berarti kita harus jaga terus kesehatan. Psikis kita bagaimana sih? Ketika lagi nggak mood terus belajar, pasti kan akan mempengaruhi hasil belajarnya ya. Dan selanjutnya ada kemauan atau niat. Iya bener banget, kalau nggak ada niat gimana mau memulainya. Dan yang pasti selanjutnya faktor yang mendukungnya adalah kecerdasan. Nah, itu yang sebelumnya ini adalah faktor-faktor internal, sedangkan faktor eksternalnya adalah ada sarana prasarana ya. Contohnya aja, ada wifi-nya nggak sih? Terus lingkungan sekitar kalian mendukung nggak untuk belajar? Suasananya seperti apa? Gitu. Itu salah satu faktor yang mendukung. Nah, ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar yang efektif. Nah, diantaranya cuma ada 3 nih. Pertama itu belajar mandiri. Kalian bisa belajar mandiri tanpa kelompok, inisiatif sendiri. Nah, keduanya adalah media belajar. Sarana kita untuk membantu kita dalam belajar. Dan selanjutnya adalah strategi dan cara belajar. Nah, untuk memudahkan sebenarnya ini kalian harus tahu nih, kalian termasuk orang yang visual, kinestetik atau audio visual. Ya, ketika kalian apa sih kan ibu jadi belibet, itu ada suara anak ibu nangis. Ya, ketika kalian misalkan kemampuan lebihnya di visual, berarti kalian harus pandai-pandai nih untuk mencatat kembali atau di highlight gitu, diwarnain dengan stabilo. Kalau misalkan kalian orang yang strategi belajar kan ya, lebih masuk dengan mendengar, kalian bisa diucap ulang ketika kalian membaca. Cara yang efektif dan efisien seperti apa sih? Nah, masih lanjutannya ya. Nah, jangan terlalu lama membaca. Oke, cara belajar efektif dan efisien nih. Salah satunya, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Jadi sekitar 20 menit aja tapi rutin. Nah, terus kedua, ini ngacak nih sebenarnya ini. Siapkan buku materi pelajaran yang akan dipelajari. Mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam-jam pertama dan seterusnya. Terus pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Ya, jadi kalau misalkan belum dipahami, coba aja pahami dulu gitu. Jadi per alinea kalian memahami apa sih maksud yang disampaikan oleh buku tersebut. Gak usah lama-lama, cukup 20 menit aja, tapi rutin. Nah, selanjutnya kalian catatlah hal-hal yang pentingnya aja. Jadi bikin mapping. Terus untuk pelajaran non eksak atau yang hitung-hitungan seperti itu, kalian bisa bicara sendiri layaknya seorang guru di depan kaca, di depan kelas, di depan kaca gitu kan, seru ya. Nah, kalian juga bisa dengan
menuliskan rumus-rumus dan menempelkannya di dinding. Terus jangan lupa kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temukan soal yang tidak dimengerti untuk ditanyakan kepada guru ataupun teman kalian. Dan sering-seringlah diskusi atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan temanmu ataupun dengan guru. Demikian layanan bimbingan konseling kali ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.